Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali contoh soal yang menyusun persamaan garis lurus. Contoh soal yang video sebelumnya ya tentang persamaan garis lurus. Nah, ini ada contoh soal yang kedua ya. Nah, di contoh soal yang kedua ini carilah persamaan melalui titik pertama itu titiknya 3,1 dan bergradien ya. Berarti min 3 ini X-nya, satunya Y, dan setengah ini berarti M-nya. Nah, sekarang kalau untuk persamaan yang mencari persamaan seperti dari titik dan gradien, seperti biasa menggunakan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, kita tinggal masukin ya. Berarti yang X1 mana Y1? Berarti ini ya. Ini X1, ini Y1 ya. Berarti Y dikurang 1 sama dengan setengah dikali X min X1-nya ya kan. Berarti setengahnya ini kita pindah ruas ya. Setengahnya pindah ke sebelah kiri. Jadi kalau pembagian seperti ini pecahan seperti ini pindah ruas, nanti pecahannya jadi terbalik. Yang tadinya 1/2 nanti ketika pindah berarti menjadi 2/1 dikali Y min 1 sama dengan X min minus. Oke. Karena 2 dibagi 1 itu tetap hasilnya akan 2, berarti kita tulis aja langsung ya, jadinya 2 Y min 1 sama dengan ada minus berdekatan. Kalau minus yang berdekatan berarti nanti jadi plus, berarti X tambah 3 ya kan. Sampai seperti ini nanti 2-nya kita kalikan karena ini kan ada kurung. Jadi 2-nya mesti kita kalikan ke dalam sama 2 kali min 1. 2 kali Y 2Y, 2 kali min 1 berarti min 2 sama dengan X tambah 3. Nah, sampai sini kita gabungkan ya. Sampai sini kita gabungkan yang tidak ada variabel. Di sini kan ada angka min 2 dan 3. Nah, min 2 dan 3 ini bisa kita operasikan karena dia tidak mempunyai huruf belakangnya. Kalau 2Y dan X ini sudah tidak bisa dioperasikan dengan min 2 atau 3 karena dia memiliki huruf ya. Jadi kalau mau mengoperasikan harus yang sama-sama punya huruf dan hurufnya pun sama. Seperti contoh 2Y dikurang Y baru bisa menjadi Y. Misalnya 3X dikurang 2X berarti nanti jadi X. Kalau ini enggak, berarti tinggal yang min 2 sama 3. Nah, min 2-nya ini kita pindahkan ya. Karena kan persamaan umum garis lurus itu bentuknya adalah Y sama dengan M tambah kita mau buat seperti ini. Berarti Y-nya kita tinggal di sini, berarti min 2-nya kita pindah ke sini ya. Y sama dengan tambah X. Nah, udah bentuknya sama nih sama ini. Sekarang syaratnya tinggal kita bagi si 2Y ini supaya menjadi Y saja. Dan syaratnya harus Y-nya berangka 1. Jadi tidak boleh di depannya 2 atau 3, tapi harus 1. Maka kalau supaya Y-nya ini jadi 1, Y-nya ini perlu kita bagi angka sesamanya. Karena di sini 2, maka supaya jadi 1, maka kita bagi 2. Jika Y-nya dibagi 2, maka kawan-kawannya seperti X dan 5 pun itu harus dibagi 2 semuanya. Jadi jangan hanya Y-nya saja, tapi jangan hanya ruas kirinya saja. Ruas kanannya pun harus kita bagi 2. Oke, sekarang kita bagi 2 semua ya. Semuanya menjadi 1. Maka 2Y bagi 2 berarti X dibagi tambah
bagi 2 menjadi X per 2 ini sama aja kan 1 per 2 ya. Jadi bisa kita tulis lagi. Y per 2 ditambah 5 per tetap ya. M-nya itu. Oke, nah ini adalah rumus garis lurus dengan gradiennya 1 per 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kalau ini melalui titik 2, min 1. Dan gradiennya itu adalah min M-nya ya. 1 ini. Caranya sama, berarti Y kurang Y1 sama dengan M X min 1. Y dikurang Y1-nya adalah minus 1 sama dengan M-nya minus 3 kali X min 2. Y ini ada minus yang berdekatan, berarti kita ubah ya jadi plus, berarti Y plus 1 sama dengan, ini kita ke dalam ya, berarti ini min 3 plus min plus 3 kali 2 6, berarti plus 6. Oke, sampai sini. Kemudian tinggal kita pindah ruas karena kita bentuknya mau Y sama dengan MX tambah C. Satunya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti Y sama dengan min 3X tambah 6 minus 1. Ingat, kalau positif pindah ruas jadi negatif. Begitupun sebaliknya, kalau negatifnya di sini ketika pindah ruas berarti berubah menjadi positif. Oke, kita bisa operasikan ya yang 6 sama 1 karena sama-sama tidak mempunyai huruf atau variabel belakangnya. Berarti Y sama dengan min 3X. Punya utang 1 dibayar 6, berarti dia nggak punya utang ya, jadi ada plus 5. Ya. Nah, ini udah masuk nih bentuk garis lurus. Kenapa nggak dibagi lagi, Kak? Karena si Y-nya udah bernilai 1. Jadi kita tidak perlu bagi lagi. Yang kita bagi itu jika Y-nya belum bernilai 1. Oke, sampai sini. Nah, kita sekarang masuk ke bab trigonometri. Ya. Kita masuk ke bab trigonometri. Nah, di trigonometri ini kita akan belajar cosinus. Ya, jadi sudut-sudut istimewanya harus diingat lagi di pelajaran ini ya. Jadi kita masuk ke bab trigonometri. Nah, apa trigonometri? Jadi trigonometri itu ilmu yang mempelajari hubungan antara si dan sudut dalam segitiga ya, segitiga. Mempelajari perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini kalian mesti ingat lagi sudut-sudut istimewa yang pernah kalian kasih. Yang pernah kalian kasih tabel sudut-sudut istimewa, ada sin 0, sin 45, misalnya ada 30, di situ sudut-sudutnya ada 0, 30, 45, 60, sama 90. Nah, itu sudut-sudut istimewa. Nah, di sudut istimewa itu kan ada sin, cos, tan. Nah, di perbandingan trigonometri kita akan mengetahui ya, kalau misalnya sinus adalah sin theta ini menunjukkan sudutnya ya. Theta atau bisa alfa atau bisa beta. Yang penting tetap definisinya bahwa theta, alfa, dan beta ini menunjukkan besar sudutnya ya. Kemudian selain sinus ada lagi yang dinamakan kosinus. Nah, kosinus ini disebutnya dengan pernah ketika tahu sebelumnya ada sin, cos, tan ya. Ini tuh sebenarnya namanya kosinus. Kalau cos theta
nanti cos berapa sudutnya gitu kan. Ada juga selain kosinus itu namanya sekan. Sekan ini biasa disingkat di sec theta. Selain itu ada juga tangen. Nah, juga jadi atau bisa juga dibacanya T. Kemudian ada kotangen, dia disingkat jadi theta. Di segitiga itu kita pernah belajar Pitagoras. Nah, Pitagoras itu sudutnya siku-siku kan 90 derajat. Nah, sekarang kita gambar lagi, misalnya di sini ada segitiga siku-siku ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku. Kita namain ini A, ini B, ini C, dan ini B. Namanya segitiga ABC. Ya, jadi ini nama segitiganya segitiga ABC. Nah, sudut siku-sikunya di mana? Biasanya di sini ya. Besarnya berapa? Biasanya 90 derajat. Nah, kemudian kita taruh tetanya misalnya di sini. Kita taruh teta ini. Ya. Nah, ketika ada teta berhadapan dengan ini dengan sisi AC, maka di sini kita sebut depan. Jika ada teta berhadapan dengan ini, garis ini, maka garis ini kita sebut depan. Kemudian jika tetanya ini bersampingan dengan CB, maka ini kita sebut dengan AB ini disebut miring. Kenapa diberi nama seperti ini? Diberi seperti ini hanya untuk istilah, jadi supaya lebih memudahkan atau lebih menggampangkan dalam mengingatnya atau dalam nanti operasi perhitungannya ya. Nah, ini tuh hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau segitiga sembarang itu kan sudutnya tidak 90 derajat. Nah, itu beda lagi caranya. Nah, untuk mencari sudut dalam segitiga siku-siku ya, besarnya sudut itu kita kan bisa mencari dengan beberapa persamaan, yaitu ada sin. Nah, pernah dibahas Pitagoras, sin theta mi per miring. Ini jadi kalau untuk mencari sin theta itu dengan depan per miring, depannya theta ya sama miringnya theta atau miringnya sudut. Kemudian untuk mencari cos theta, jadi miring sampingnya theta dibagi dengan miringnya theta. Kemudian kita mau mencari misalnya rumus per theta dibagi sampingnya theta. Nah, selain sin kostan, waktu sebelumnya kan kalian kasih hanya sin kostan. Nah, selain sin kostan, kita juga bisa cari, misalnya mau mencari sudut dari kosek theta. Dari itu per 1 per theta. Theta ini adalah kebalikan dari sin theta. Jadi kalau sin tetanya misalnya 3/5, kosek tetanya menjadi 5. Nah, kenapa bisa ini? Karena kalau saya 1 dibagi 3/5, 3/5 ini jadi ke atas naik. Tuh. Nah, 5-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah seperti itu. Selain untuk mencari kosek, kita juga bisa mencari sek ya, sekan ya, atau disingkat jadi sekan ya, atau kita singkat jadi theta. Cara 1 theta berarti dari cos theta. Berarti kalau nilai cos theta-nya 4/5, berarti nilai sek
tan tetanya itu 5/4 seperti itu. Kemudian untuk mencari kot ya, kot tangan. Untuk mencari kot dari ini bisa menggunakan persamaan tan teta ya. Nah, itu beberapa rumusnya. Oke. Ini hanya mengingatkan kembali beberapa rumus yang pernah dipelajari Pythagoras, cuman ditambahkan ya di sini. Kita lanjut lagi ke sistem kuadran sederhana. Sistem kuadran sederhana. Sistem kuadran sederhana ini disebut 4/4. Lingkaran ya, kita tahu bahwa sejumlah lingkaran ya, satu bulat lingkaran itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Ketika kita buat jadi 1/4 lingkaran, maka kan nanti jadi dibagi ya, dibagi seperti ini kan. Nah, misalnya ini lingkaran kan, jadi dibagi 1/4 kan nanti kan, kita buat lingkarannya nih. Ini maaf kalau lingkarannya kurang melingkar ya, seperti ini. Atau kita hapus dulu deh. Kita buat lingkarannya dulu, baru kita bagi. Kita buat lingkarannya dulu. Oke, nah sekarang kita bagi menjadi 1/4. Nah, kita bagi menjadi seperti ini. Ya. Nah, di sistem kuadran sederhana ini, jika lingkaran yang jumlahnya 360 derajat sudutnya itu dibagi menjadi 1/4, maka di sini kita bisa nandain bahwa ini sudut pada saat 90 derajat, 180 derajat, dan di sini sudutnya 270 derajat. Dari 0 sampai 90 ya. Kemudian ini dari 90 sampai 180 derajat. Kemudian dari sini 180 derajat sampai 120 derajat, dari 270 derajat sampai 320 derajat. Nah, ketika dibagi menjadi 4 bagian seperti ini, maka nanti ini tiap bagiannya akan dinamakan menjadi K1. K1 apa? Yang ini kita namakan 4. Kuadran 1 itu nilai sudutnya berkisar dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu sudutnya bernilai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu sudutnya bernilai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk kuadran 4 bernilai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalian Atika tahu kan tentang sudut-sudut istimewa. Di sudut-sudut istimewa itu ada, kalau Kak Intan tulis lagi ya, Kak Intan ingetin lagi nih gambaran, nanti Kak Intan kasih. Ini dia, sudut-sudut perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu sebenarnya hanya mencangkup 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Tapi pada pertemuan di vektor, Kak Intan pernah kasih tabel yang sampai 360 derajat. Nah, sebenarnya sudut istimewa itu hanya 0, 30, 45, 60, dan 90. Selebihnya itu sebenarnya didapatkan hasil sudutnya dari ya sistem kuadran sederhana ini. Nah, seperti apa? Jadi misalnya ini kan K1. Nah, K1 itu kita tahu bahwa di sudut-sudut istimewa ada sin, cos, tan, kemudian selain sudut istimewa juga ada tadi yang kot tangan, kemudian kosinus, sekan, ya, sudah seperti itu. Nah, pada kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Jadi semua bernilai positif. Maksudnya apa? Jadi pada kuadran 1 tuh sin, cos, tan, sekan, kotangan, kosekan itu semua nilainya bernilai positif. Nah, pada kuadran 2 itu hanya sin saja yang bernilai positif. Jadi kalau
hasil sudutnya setengah akar 2. Nah, kalau misalnya dia cos, maka nanti di situnya dia masuknya negatif, karena yang positif itu hanya untuk sin. Kalau di kuadran 1, semua sudut-sudut sin, cos, kotangen itu bernilai positif. Tapi kalau di kuadran 2, yang nilainya positif itu hanya sin saja. Nah, di kuadran 3, yang bernilai positif saja, ya. 4 yang bernilai positif itu ini nilainya negatif. Kemudian yang di kuadran 3 selain tan berarti kayak sin, kemudian kosinus, sekan, kosekan, kotangen, berarti ini nilainya negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi selain yang ada di sini, ya selain yang ada di kuadran 2, itu berarti semuanya bernilai negatif. Kan ini kuadran 2 sin, hanya sin yang positif. Berarti tangen, kosekan, kotangen, cos sama sekan itu bernilai negatif. Ya. Nah, di kuadran 1 ya. Ini berlaku sudut dari 90 theta. Jadi berlaku 90 dikurang theta. Kemudian kuadran 2 berlaku 90. Jadi 90 sudut yang ditanyakannya berapa, atau bisa juga 80 theta. Kemudian ini berlaku 80 derajat plus, atau juga bisa 200 minus. Di kuadran 4 ini berlaku 270 theta atau 160 derajat minus theta. Selain bentuk-bentuk ini, bentuk sudut lingkaran itu bisa diibaratkan dengan 90 derajat. Kita bahas di fisika. Pokoknya pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Ya. Sama dengan pi per. Nah, untuk 300 itu sama dengan 2. Tapi karena 2 derajat. 80. Nah, kita masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama kita masuk, kita hapus dulu, ya. Ini kita hapus dulu. Nah, contoh soal yang pertama. Kalau misalnya kita ditanya sin 30 derajat, berarti kita bisa lihat tabel dong ya, sin 30 derajat setengah, ya. Sin 30 derajat setengah. Kalau misalnya kita lihat dari tabel-tabel sudut istimewa trigonometri, ya. Sebenarnya sudut istimewa kan hanya ini ya, hanya 5 sudut ini. Kita bisa tahu bahwa hasilnya adalah setengah. Ketika kita ditanya cos 60 derajat, cos 60 derajat berarti adalah setengah. Tapi kalau misalnya kita ditanya sin 120 derajat, di sudut-sudut istimewa ini kan nggak ada, cuma sampai 90. Berarti nanti kita harus hitung menggunakan sistem kuadrat. Contoh lagi, misalnya kita ditanya cos 240 derajat. Lagi tentang tan 315 derajat. Bagaimana mencarinya menggunakan sistem kuadrat? Kita lihat, ya. Di sini kan sin 120 derajat. Nah, kita lihat sin itu berarti di sini 120 derajat itu berada pada kuadran berapa? Tadi kan kalau kita bentuk ya. Kita dulu.
90 sampai 180 derajat, ini 270, ini 360. Nah, kalau 120 derajat berarti kira-kira dia berada di kuadran berapa? 2 ya, kuadran 2. Karena kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat. Nah, berarti untuk yang ini kita pakai rumus yang berada di K2. Nah, yang berada di K2 kita pakai persamaan yang 180 dikurang theta. Jadi kita pakai persamaan 180 dikurang theta. Ya, 80 dikurang theta, kita pakai persamaan ini. Ya, nanti berarti kita tulis ke sini. Berarti sin kita 180 dikurang theta. Tetanya berapa yang kita tanyakan kan? Nah, maka nanti kita kurang nih 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120. Ya. Jadi 180 dikurang berapa tetanya supaya hasilnya 20. Nah, berarti kalau mau hasilnya 120 berarti 180 dikurang 60 ya. 120. Berarti sinnya ini tetanya ya. 180 dikurang sin tabel trigonometri istimewa berapa? Setengah. Berarti di sini nilainya. Nah, berarti 1 derajat itu adalah setengah, sama dengan kayak sin 60 derajat. Ya. Kemudian kita ke contoh ke cos 240. Nah, cos 240 ini berada di kuadran berapa? Kalau kita lihat berarti berada di kuadran berapa? Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Nah, di sini kan cos ya. Maka nanti kita pakai persamaan cos 180 ditambah theta. Ya. Kenapa? Nanti 180 ditambah berapa supaya hasilnya 240. Berarti di sini cos 180 ditambah 60. 80 tambah 60 hasilnya 240. Berarti theta pakai 6. Cos 60 di sudut trigonometri. Cos 60 itu adalah setengah, oh ini sin 60 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Baru 140 itu sama dengan cos 60 yang berarti setengah nilainya. Kemudian untuk tan 315. Tan 315 berarti berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Ya kan? Dari 270 sampai 360. Ya. Berarti nanti dia pakai persamaan yang sebelumnya pernah kaitan kasih yaitu 360 ya. Jadi kita pakai 360 theta. Nah, ini kan tan 315 berarti tan 360 dikurang berapa supaya hasilnya 315. Nah, 360 dikurang berapa supaya hasilnya 315. Tinggal 360 aja, nanti dikurang 315. Hasilnya adalah 45. Jadi 360 dikurang 45 itu hasilnya adalah 315. Nah, berarti tetanya adalah tan 45. 45. Nah, tan 45 itu adalah 1 ya. Tan 45 itu nilainya adalah 1. Nah, setelah itu kita lihat dari hasil setengah akar 3, setengah 1. Kita lihat dulu dari yang pertama. Ini kan sudah ketemu nih hasil-hasilnya. Sekarang kita cari tahu positif atau negatifnya. Jadi kan sin 60 setengah akar 3. Cos 60 setengah, tan 45 1 dari soal yang sin 120, cos 240, dan tan 315. Setelah itu, setelah ketemu berapa hasil surutnya, sekarang kita cari positif atau negatifnya. Di sini sin, ya. Sin ini berada pada soal yang nomor 1 ini berada pada kuadran berapa? Kuadran 2. Oke, berada pada kuadran 2.
102 derajat. Nah, di kuadran 2 itu apa yang positif? Yang positif itu adalah kuadran 1 kan semua nilai. Nah, di hanya sin. Sin sesuai ya, berarti ini sesuai nilainya positif. Berarti hasilnya tetap setengah akar 3. Kemudian kita lihat yang hasil cos 240 derajat. Cos 240 derajat ini berada pada kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, di kuadran 3 yang kita tahu yang bernilai positif itu hanya apa tan? Cos ya, bukan tan. Padahal ini kan sebenarnya itu hanya maka nilai dari 1/2 ini berubah menjadi negatif. Nah, sekarang kita lihat yang tan 315. Tan 315 ini berada pada kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, selain tan kan, berarti tannya ini bernilai negatif karena positifnya itu hanya untuk cos kalau berada pada kuadran 4 yang sudutnya 270 sampai 360. Oke, itu mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sistem kuadran sederhana ini ya, jadi kalau misalnya kita mau merubah seperti tadi nih, mana ya? Bukan yang ini. Misalnya kita mau ubah tadi tuh dari sin 100, misalnya dari sin 120, nanti kan setelah diubah itu jadi sin lagi. Dari tan jadi tan lagi. Dari apa namanya? Cos, nanti dimasukin ke kuadran jadi cos lagi. Nah, ini berlaku jika kita pakai persamaan ya. Yang 180 plus minus theta atau 360 plus minus theta. Nah, tadi kan sin 120 itu kita pakainya persamaan 180 dikurang. Nah, kalau pakai 180 dikurang theta, dia ininya tetap sin. Jadi dari sin tetap sin lagi. Jadi 180 dikurang berapa? Supaya hasilnya 120. Nah, biasanya menggunakan ini atau tadi yang kaitan 315. Setelah masuk sistem kuadran, dia supaya hasilnya 315. Nah, biasanya plus ya, bisa plus atau bisa minus seperti itu. Jadi biasanya kalau pakai rumus ini yang tadinya tan masuk kuadran, yang tadinya cos tetap akan cos, yang tadinya sin tetap akan sin jika masuk kuadran. Tadi kan kita sudah berikan kalau biasanya theta, kemudian pakainya atau theta 3 pakai ditambah 10 di kemudiannya 2 theta yang 180 kurang theta. Kemudian ada pada kuadran 3 berarti pakainya 180 ditambah kalau ya, kalau misalnya kita mau dari sin tetap menjadi sin. Nah,
Contoh, kalau misalnya pakai yang 90 ini gimana, Kak? Kalau pakai 90 minus theta, kemudian pakai 90 plus theta, atau pakai 270 dikurang theta, atau 270 ditambah theta. Nah, ketika pakai yang ini, ketika pakai yang ini ya, Kak Intan silang, ketika pakai nanti bisa tentuannya ya. Jadi nanti Kak Intan tulis nih. Persamaan 90 plus minus theta, jadi bisa 90 theta atau 90 tambah theta, dan 270 plus minus theta, 70 theta atau 270 ditambah theta, maka yang tadinya sin nanti akan berubah menjadi cos. Kemudian yang tadinya cos nanti akan berubah menjadi sin. Tadinya tan nanti akan berubah menjadi kotang. Yang tadinya kosek nanti akan berubah menjadi sekan. Dan yang tadinya sekan ketika masuk ke persamaan ini, maka nanti akan berubah menjadi kosekan. Ya. Kemudian yang awalnya kot, maka nanti dia akan berubah menjadi tan. Nah, contoh soalnya gimana, Kak? Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Masih pakai contoh soal yang tadi. Misalnya ada sin 120 derajat. Ya. Kita ubah, kita pengen tahu nih berapa sin dari 120 derajat. Tapi pakai rumus yang ini. Kita tahu bahwa sin 120 derajat itu berada di kuadran 2. Ya, kalau di kuadran 2 berarti rumusnya tadi yang sudah Kak Intan tulis itu kalau di kuadran 2 mana ya? Mana ya? Oke, kalau di kuadran 2 itu nih, Kak Intan tulis lagi, kalau di kuadran 2 berarti menggunakan persamaan 90 theta atau ini menggunakan karena berada di kuadran 2 kita bisa menggunakan 90 plus theta karena kan tadi kita udah pakai ya yang 180 dikurang theta ya. Sekarang kita pakainya yang 90 plus theta. Nah, kalau 90 plus theta berarti sesuai yang tadi. Ketika sin nanti akan berubah ya. Kita masuk ke soalnya. Nah, sin 120 derajat. Berarti kita pakainya 90 plus theta. Nah, 90 plus theta. Ketika sin memakai 90 plus theta, nah maka sinnya nanti akan berubah menjadi apa? Menjadi cos. Berarti di sini kita tulis cos 90 derajat plus theta. Berarti 90 ditambah berapa supaya hasilnya 120? Nanti tinggal 120 kurang 90. Berarti hasilnya berapa? Oke, 30 ya. Karena 30 tambah 90 itu hasilnya 120 derajat. Berarti di sini cos 90 derajat tambah 3 derajat itu 120. Maka cos 30 berapa kalau di tabel sudut segitiga segitiga trigonometri istimewa? Yaitu hasilnya akar ya. Nah, di tabel yang ini kalau cos 30 hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, setelah kita tahu hasilnya setengah akar 3, berarti kita tentuin apanya? Plus minusnya. Kita lihat di kuadran 2 itu apa yang bernilai positif. Yang bernilai positif itu hanya sin saja. Berarti ketika berubah menjadi cos, maka nilainya di sini menjadi negatif. Juga setengah 3. Ya. Oke. Min setengah akar 3. Karena di kuadran 2 itu yang bernilai positif itu hanya sinnya aja. Oke.
Oh maaf, ini tidak negatif ya, karena kita lihat dari sini. Di sini kan sin 120 derajat, cuman ininya berubah cos. Maka karena di sini sin, kalau kuadran 2 itu yang bernilai positif itu hanya sin, berarti ini cosnya nanti jadi sin. Kemudian ini juga masuk ke soal yang kedua, yaitu cos 240 derajat. Ya, cos 240. Kita pakai ini, ya. Kita tahu bahwa cos 240 derajat itu berada di kuadran berapa? Kuadran 3 ya, dari 180 sampai 270. Berarti nanti kita pakai persamaannya yang ini. 270 dikurang theta ya, dikurang theta karena supaya 240 berarti 270 dikurang theta. Karena kita pakainya yang ini ya, supaya si cosnya nanti berubah. Nah, kalau pakai 270 dikurang theta ya, nanti dari cos berarti berubah menjadi apa? Sin. Ya kan? Cos berubah menjadi sin theta, pakai yang tambah. Kalau yang ditambah theta itu nanti hasilnya bukan 240, jadi lebih gede. Maka kita pakainya yang 270 dikurang theta. 270 dikurang berapa supaya hasilnya 240. Berarti di sini sin 270 ya, 240. Karena pakai rumus yang 270 plus minus theta, maka dari cos berubah menjadi sin. Ya. Nah, saya tulis bahwa 3 diambil ya, ini theta atau sin 30 itu sama dengan nilainya. Nah, sekarang di kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tan aja ya. Di sini kita lihat bahwa ini adalah cos, berarti negatif dan setengahnya min. Kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tan saja. Nah, sekarang kita masuk ke yang tan. Ya. Tan 300. Jadi kita pakai yang 170 ditambah theta. Nah, ketika pakai yang ini, maka dari tan berubah menjadi cot. Ya. Berarti cot 70 ditambah 170 berapa? Supaya 14. Berarti cot 270 ditambah 40. Itu hasil 50 derajat. Berarti cot ya, itu cot 40. Nah, cot 45 derajat berapa? Cot 45 derajat itu hasilnya adalah 1. Nah, lihat. Di 315 ya. Di tan 315 ini masuk ke kuadran 4. Kalau kuadran 4 apa yang positif? Yang positif itu adalah cos. Jadi selain dari cos itu negatif. Di sini kita tahu bahwa ini tan. Berarti nanti di sini bernilai negatif. Jadi min 45. Min 1. Nah, kalau kita lihat hasil menggunakan 90 hasil menggunakan 90 dan 270 plus minus theta itu hasilnya sama dengan hasil menggunakan 180 plus minus theta dan 360 plus minus theta. Hasilnya sama kan kayak yang tadi, walaupun ininya tuh beda. Kalau 80 ada yang plus, ada yang minus, kemudian kita pakai juga ada yang 360, ada yang plus, ada yang minus. Nah, ketika pakai yang ini, tetap hasil akhirnya sama, yaitu hasil akhirnya adalah plus setengah kali 3, minus setengah, dan minus 1. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Emang materi ini tuh agak rumit ya, karena kita mesti nentuin dia berada di kuadran berapa, kemudian kita harus tahu ketika memakai penjumlahan atau pengurangan sudut itu dia berubah atau enggak. Jadi memang agak ribet. Jadi poin pertama, nilai sudut itu tentukan dia berada pada kuadran berapa. Ya.
tentukan dia berada pada kuadran berapa. Kemudian setelah menentukan dia berada pada kuadran berapa, tentukan menggunakan persamaan yang mana. Kalau menggunakan persamaan yang 90 dan 270, berarti nanti yang tadinya misalnya sin harus berubah menjadi cos. Tapi kalau misalnya memakai persamaan yang 180 atau 360, sesuai berada di kuadran berapa ya, berarti yang tadinya sin dia akan tetap sin. Ya, jadi nggak masalah mau pakai yang mana, intinya tentukan dia berada di kuadran berapa. Setelah ketemu hasil sudutnya, nah tentukan plus minusnya sesuai dengan dia berada pada kuadran berapa. Kalau kuadran 1 semua bernilai positif, baik sin, cos, tan, kotangen, kosekan, sekan, kemudian kosek, itu semua bernilai positif. Tapi kalau di kuadran 2 hanya sin saja yang bernilai positif. Selain sin berarti semuanya bernilai negatif hasilnya. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif hanya hanya tan saja. Oke, berarti selain daripada tan, itu hasilnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4, yang bernilai positif itu hanya cos. Selain dari cos, berarti nanti hasil akhirnya adalah nilainya negatif. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini kita hapus dulu. Jadi benar-benar harus kita tahu sudut-sudut istimewa, kita hafal sudut-sudut istimewanya, kemudian juga kita hafal ya, kalau untuk di trigonometri ini. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada soal cerita misalnya, jika x sama dengan min cos x-nya, dengan x-nya kurang dari sama dengan 0, x-nya itu jadi lebih dari sama dengan 0, dan x-nya itu kurang dari 3 berkisar di atas 0 derajat dan di bawah 360 derajat. Maka nilai x-nya berapa gitu ya. Nilai x-nya berapa? X-nya berapa? Kita cari adalah x. Kita cari cos x sama dengan min cos 50 derajat. Berarti kita mau cari x-nya itu berapa sudutnya. Nah, kita mesti tahu di sini hasil dari cos x itu katanya kan minus cos 50 derajat. Nah, kalau minus itu biasanya pada minus cos. Jadi kuadran yang hasilnya itu kuadran itu yang menunjukkan bahwa minus cos. Kita tahu bahwa kuadran 1 semua bernilai positif. Coba kalau kuadran 2. Kuadran 2 apa yang positif? Tan. Berarti selain dari itu bernilai negatif termasuk dengan cos. Berarti ini min cos ini termasuk juga kuadran 3. Kuadran 3 apa yang bernilai positif? Yang bernilai positif adalah tan. Berarti selain dari tan bernilai negatif. Maka di sini kenapa min cos? Berarti dia bisa masuk ke kuadran 2 dan juga kuadran. Kita lihat di kuadran 4. Kuadran 4 apa yang bernilai positif? Yang bernilai positif adalah cos. Jadi si min cos ini dia tidak termasuk kuadran 4. Karena kalau di kuadran 4 itu cosnya pasti positif. Berarti dia termasuk, kita bisa dugaan sementara atau dugaan awalnya min cos ini termasuk di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke. Di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Nah, kuadran 2 itu berlaku persamaan persamaan yang 180 minus theta. Karena kan ini kita lihat dari cos berubah menjadi menjadi sin, berarti nanti bukan pakai 180, pakainya yang 90 atau 270.
Nah, karena di sini dari cos ketika berubah juga masih cos, maka kita pakainya 180 dikurang theta. Nah, kemudian kuadran 3 berarti kita pakainya yang 180 dari ini. Berarti 100 kan sama dengan 32 dan 180 tambah 5 sama dengan 230. Berarti kemungkinan X ini bernilai antara kemungkinan nilainya ya. Si nilai X ini kemungkinan 100 200 misalnya 100 min derajat. Atau juga 30 derajat cos 10. Nah, setelah trigonometri ini ya, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu luas segitiga. Nah, bisa pakai untuk mencari luas segitiga itu bisa pakai rumus apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tapi gimana kalau misalnya pakai trigonometri? Ya, kita disuruh mencari luas segitiga menggunakan trigonometri. Ya, tadi kan kita udah belajar sistem kuadran. Nah, sekarang luas segitiga menggunakan trigonometri. Jadi sistem kuadran, perbandingan trigonometri, luas segitiga ini merupakan sub yang berada pada submateri atau subjudul yang berada pada bab trigonometri. Oke, luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, di luas segitiga ini kita disuruh mencari luas segitiga sembarang. Jadi bukan siku-siku lagi ya, sembarang. Jadi misalnya di sini ada segitiga A, B, C, mempunyai sisi yang ini C, yang ini kita namain sisinya A, yang ini kita namain sisinya B. Nah, kalau misalnya segitiganya itu diketahui 3 sisinya, jadi maksudnya ada segitiga nih, ya, segitiga ABC, segitiga ABC. Misalnya diketahui nilai yang sisi ini 5 cm, misalnya ini 2 cm, yang ini 3 cm. Nah, diketahui kan 3 sisinya. Nah, kalau misalnya diketahui 3 sisinya, maka untuk mencari luas segitiganya, ya, luas segitiganya menggunakan persamaan akar dikali sisi dikurang A dikali sisi dikali kurang C. Mana yang A? Berarti 5 ini C. Kemudian 2 dan 3 ini jadi B. Tuh ya. Nanti kita ada contoh soal. Nah, untuk mencari nilai sisinya itu lingkaran tengah B di. Jadi untuk keliling lingkaran, bukan keliling lingkaran ya. Keliling segitiga. Untuk mencari keliling segitiga itu A tambah B tambah. Untuk nilai sisinya itu bisa menggunakan rumus setengah dikali A ditambah B tambah C. Nah, jika diketahuinya dua sudut satu sisi, ya, jika diketahuinya sudut satu sisi, misalnya gini, 3 sembarang, 3 siku-siku ya. Nah, diketahui sudutnya yang ini misalnya 3 derajat, ini misalnya 45 derajat. Terus sisinya diketahui misalnya yang ini 5 cm. Ya. Kemudian ini apa? Dua sudut kuadrat A. Ya.
Kemudian bisa juga menggunakan persamaan yang B kuadrat, B-nya diketahui ya, kan karena diketahuinya satu sisi. Bisa sisi A, sisi B, atau sisi C-nya. Kalau diketahui sisi A-nya, rumusnya seperti ini. Tapi kalau yang diketahui sisi B-nya, maka rumusnya B kuadrat sin A dikali B. Sisi C di C kuadrat sin A kali sin B. Ini ada rumusnya, karena kan satu sisinya doang yang diketahui. Jadi kalau sisi A yang diketahui, apa rumusnya? Kalau sisi B yang diketahui juga ada rumusnya. Kalau sisi C-nya yang diketahui adalah ini rumusnya. Nah, lihat ABCD-nya dari mana? Dari yang ini ya. Nah, C ini. Nah, ada lagi kalau misalnya yang diketahui dua sisi ya. Diketahui tiga, sisi ini 5, tapi sudutnya 3. Bisa menggunakan persamaan setengah AB kalau yang BC bisa pakai rumus kali B. Mana sisi ini dan kali A kali beberapa rumus mencari luas segitiga menggunakan trigonometri. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Tentukan luas segitiga berikut. Segitiga ini segitiga ABC. Yang ini 4 cm -nya. Kemudian sisi yang ini 6 cm. Sisi 8 cm. Nah, ini yang dikali adalah 3 sudut. Maka untuk mencari 3 sudut kita menggunakan persamaan apa? L sama dengan akar dari dikali S kurang A ya. Dikali S tambah B. Dikurang ya, bukan ditambah. Kurang C. Nah, kita harus oke, rumus B ditambah C. Misalnya kita ibarat adalah A. Yang 4 ini adalah C-nya, yang 6 ini adalah B-nya. Maka untuk mencari S sama dengan setengah kali A-nya 8 ditambah 6 ditambah 4. Ya, berarti 8 berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14. Ya, 14 ditambah 4. Berarti nilainya adalah 18. Berarti setengah 18. 18 kali 1, 1. 18 bagi 2, hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 9 ya. Untuk sisinya, nilai sisinya 9. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Berarti L sama dengan akar dari kali 9. A-nya adalah dikali adalah kali 9. 4. Kita operasi 9 hasilnya 1. Ya, 9 kurang 8 itu hasilnya adalah 1.
9 kurang 6 hasilnya adalah 3. 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Berarti dari 9 ya. Kemudian 9 kali 3 9 kali 3 27, berarti nanti di sini kita tulis 27 dikali 5. 7 kali 5, 5 kali 7 5, 5 kali 2 10, 10 11 12 13. Jadi 135. 135. Nah, mengakarkan 135 pernah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu dengan mengkalikan bilangan dengan bilangan yang bisa diakarkan. Ya. Jadi, mengkalikan bilangan dengan bilangan yang bisa diakarkan. 2 kali berapa? 4 kali berapa supaya hasilnya 135? Kayaknya 4 nggak bisa. Itu yang bisa adalah 19. Diakarkan itu hasilnya 3. 9 kali 15 itu hasilnya adalah 135. Berarti 9-nya diakarkan jadi ke depan, 3 diakarkan jadi 3. Hasilnya adalah 3 akar 15 cm. Satuannya cm per cari luas. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai contoh soal yang pertama. Ya, semoga paham. Untuk yang belum dipahami, boleh ditanyakan by WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diingatkan kembali. Untuk video ini adalah video pertemuan ke-8. Untuk pembayarannya ditunggu ya. Oke, terima kasih.